Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan sesi kelima kali ini masih dengan bab dimensi 3 yang subbabnya itu adalah jarak. Oke, nah di sesi sebelumnya, di sesi ketiga dan keempat, kalian sudah belajar jarak antara dua titik serta jarak titik dan garis. Nah, di sesi kelima kali ini akan kalian pelajari itu adalah jarak antara titik dan bidang. Oke, nah kalian perhatikan ini ilustrasinya bagaimana menghitung jarak antara titik dan bidang. Nah, contohnya seperti ini. Ilustrasinya seperti ini. Misalnya ada sebuah titik, misal ini adalah titik A, kemudian dengan sebuah bidang, misal ini adalah bidang alfa. Nah, bagaimana cara menentukan jarak titik A ke bidang alfa? Caranya adalah kalian proyeksikan. Itu sama seperti jarak titik dan garis ya. Jadi, si titiknya diproyeksikan ke garis. Ini pun sama, titiknya proyeksikan ke bidang. Oke, proyeksikan. Nah, cara memproyeksikannya bagaimana? Tarik garis dari titik A ke bidang dan syaratnya dia harus tegak lurus. Oke. Nah, jadi A aksennya ada di sini. Gitu ya. Titik A-nya diproyeksikan ke bidang alfa, kemudian hasil proyeksinya adalah A aksen, dan ketika kalian menarik garis ke bidang tersebut, garis tersebut harus tegak lurus dengan bidang. Nah, jadi jarak antara titik A dan bidang alfa itu diwakili dengan garis A aksen. Gitu ya. Jadi yang ini nih. Nah, oke. Nah, sekarang kalian perhatikan contohnya. Di sini ada satu buah contoh. Perhatikan gambar kubus berikut. Ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, tentukan. Yang pertama, jarak antara titik A dan bidang E, F, G, H. Oke, titik A yang ini ya. Kemudian bidang E, F, G, H. Nah, ini bidang E, F, G, H. Oke, ini kelihatan sama kalian, sama ibu nggak diarsir ya, karena biar nanti tinggal pakai lagi kubus yang sama untuk yang nomor B. Titik A ke bidang EFGH yang ini. Nah, caranya adalah kalian proyeksikan si titik A ini ke bidang, gitu kan ya. Dan kebetulannya adalah ketika kalian proyeksikan titik A ke bidang ini, itu diwakili dengan garis ini AE. Nah, kenapa diwakili dengan garis AE? Karena AE tegak lurus dengan bidang EFGH. Dia kan tegak lurus ya. Si AE ini dengan bidang EFGH. Jadi jarak antara titik A dan bidang EFGH itu diwakili oleh garis AE. Oke, sorry sebelumnya ini nggak ada ukuran panjang kubusnya ya. Oke, kita misalkan saja si ukuran kubus ini dengan panjang rusuknya adalah 12 cm. Gitu ya. Artinya untuk yang nomor A, jarak antara titik A dan bidang EFGH yang diwakili oleh garis AE itu akan sepanjang 12 cm. Oke, nah sekarang yang nomor B-nya. Yang nomor B itu jarak antara titik C dan bidang BDG. Nah, karena bidang BDG-nya berarti harus digambar dulu ya. Bidang BDG. B D BDG gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Bidang BDG. Jadi bidangnya yang ini. Kemudian titiknya yang ini. Nah, caranya adalah sama seperti tadi bahwa si titik C ini harus diproyeksikan ke bidang. Kalian tarik garis ke bidang dan dia harus tegak lurus dengan bidangnya. Gitu ya. Nah, misal ini di C aksen, kemudian di sini misal ada titik P. Itu kelihatan kan ya? Berarti ini diwakili oleh CC aksen. Nah, sekarang kalian coba perhatikan bentuk ini. Nah, ini kan yang mau kalian cari. Nah, untuk mempermudah kalian menentukan panjang garis CC aksen, kalian buat dulu sebuah segitiga. Nah, segitiganya bagaimana? Ini kan
garis CC aksennya yang diproyeksikan. Kemudian ini garis bantu untuk menyatakan bahwa si CC aksen ini tegak lurus dengan bidang. Nah, kalian hubungkan saja ini P ke C. Nah, gitu ya. Sama Ibu keluarkan dulu segitiganya untuk mempermudah kalian melihat bentuk dari segitiga tersebut. Tuh. Ini yang C. Nah, ini G-nya dikeluarkan. Kemudian dia ada ini, dia ketemu di P, kemudian PC-nya yang ini ya. Oke. Nah, ini kan GC ke PC itu tegak lurus ya. Dia tegak lurus. Nah, kemudian CC aksen juga kan dia hasil proyeksi, berarti tegak lurus juga gitu ya. Nah, kemudian kita tulis di sana ukuran yang memang sudah ada untuk membantu menghitung yang belum ada. Nah, ini CG-nya sudah ada. CG itu berapa? 12 cm. Kemudian PC. Nah, kalian ingat enggak? Diagonal sisi kubus itu adalah, ini kan kalau dihubungkan kayak gini ya, jadi merupakan diagonal sisi kubus. Diagonal sisi kubus itu adalah S akar 2, artinya AC sama dengan S akar 2. Nah, S nya berapa? Yaitu 12 akar 2 cm. Nah, kemudian karena ini yang dibutuhkan nilai PC itu adalah setengahnya dari AC, maka PC ini adalah setengah dari 12 akar 2, jadi sama dengan, ini disederhanakan gitu ya, jadi 6 akar 2 cm. Jadi PC nya udah ketemu 6 akar 2 cm. Nah, berdasarkan teorema Pythagoras kemarin udah kita pelajari ya waktu pertemuan tatap muka. Berdasarkan teorema Pythagoras, nah, PG ini bisa diketahui nilainya dengan cara yaitu PG kuadrat sama dengan PC kuadrat ditambah CG kuadrat. Karena PG ini sisi miring, jadi dia pengkuadratan sisi-sisi yang lainnya itu dijumlahkan. Jadi sisi miring karena dia PG merupakan sisi terpanjang. Karena sekarang kalian substitusikan, jadi PG kuadrat itu sama dengan PC-nya 6 akar 2 dikuadratkan ditambah CG-nya 12 kuadrat. Nah, kemudian PG kuadrat itu akan sama dengan 6 akar 2 dikuadratkan 6 kuadrat itu 36, akar 2 dikuadratkan yaitu 2, ditambah 12 kuadrat itu 144. Jadi PG kuadrat dia akan sama dengan 36 kali 2 yaitu 72 ditambah 144. Jadi PG kuadratnya sama dengan 216. Jadi PG nya itu adalah akar dari 216. Nah, kalian sederhanakan terlebih dahulu, cari dua bilangan yang jika dikalikan itu hasilnya 216, kemudian salah satunya bisa diakarkan. Ya, karena ini merupakan bentuk akar ya, 216 itu tidak ada ini. Oke, berarti berapa ya? 16 kali 36 dikali 6 gitu ya. Nah, kemudian yang diakarkannya itu yang 36. Akar 36 adalah 6, sisa di dalam akar 6 dengan satuan cm. Jadi ketemu bahwa PG-nya yang ini adalah 6 akar 6 cm. Nah, karena yang kalian cari itu adalah CC aksen, berdasarkan konsep kesebangunan atau bisa menggunakan konsep luas segitiga. Nah, kalian perhatikan di dalam sebuah segitiga ini itu ada dua pasang garis yang saling tegak lurus. Pertama, PC tegak lurus CG, kemudian yang kedua itu PG tegak lurus CC aksen, gitu ya. Nah,
PC dengan CG itu saling tegak lurus. Kalian tulis dulu di sini. PC dikali CG. Nah, si PC sama CG ini kan saling tegak lurus ya. Kemudian sama dengan kalian cari di dalam segitiga ini yang saling tegak lurus juga. Garis atau pasangan garis yang saling tegak lurus juga. Selain PC dan CG itu ada PG dan CC aksen. Maka di sini akan sama dengan PG dikali CC aksen. Gitu ya. PG kali CC aksen dia saling tegak lurus. PC dan CG juga dia saling tegak lurus. Nah, udah seperti itu, kalian substitusikan nilainya. PC itu 6 akar 2 cm dikali CG-nya 12 cm. Kemudian sama dengan PG-nya 6 akar 2. PG 6 akar 6 ya. 6 akar 6, ini kan PG 6 akar 6 cm dikali CC aksen yang mau kalian cari. Oke, ini sentimeternya kita nggak usah tulis dulu aja karena semua satuannya sudah sama, nanti kita tulis di akhir saja ya. Oke, nah sekarang kalian perhatikan si ruas kiri dan ruas kanan. Nah, karena ini ada yang sama, ini perkalian, kemudian ini ada nilai yang bisa kalian langsung sederhanakan. Nah, gitu ya. Kemudian yang mana lagi ya? Nah, yang ini kan sama-sama di dalam akar, berarti ini 1. Kemudian oh my god, ini flashnya habis, dilanjut dulu aja ya, ini selalu flashnya selalu habis. Oke, nah kemudian ini 1 kali 12 berarti ini 12. Sorry, tadi ada yang kelewat. Oke, nah tadi lagi coret ini ya, ini akar 2, ini akar 6. 2-nya dicoret, kemudian 6-nya juga dicoret, disederhanakan dengan dibagi 2, 2 bagi 2 1. Kemudian yang ini 6 dibagi 2 tinggal 3. Jadi kalau kalian tulis lagi, kalian punya 12 sama dengan akar 3 kali CC aksen. Nah, karena CC aksen yang mau kalian cari, artinya si akar 3 ini harus dipindahkan. Nah, CC aksennya biarkan sendirian, akar 3-nya pindah kemana? Dia pindah ke bawah, ke ruas kiri. Nah, karena di dalam pecahan itu biasanya si penyebut itu tidak boleh dalam bentuk akar, jadi kalian harus merasionalkan penyebutnya. Ibu balik ya, CC aksennya jadi di sini, kemudian 12 per akar 3-nya di sebelah kanan. Oke, nah biar penyebutnya tidak berbentuk akar, jadi si pecahan ini harus dikalikan dengan akar yang sama dengan penyebut. Akar 3 per akar 3. Akar 3 kan per akar 3 itu sama dengan 1, jadi secara nilai tidak berubah, hanya berubah bentuknya saja. Oke, jadi CC aksen sama dengan 12 kali akar 3 itu 12 akar 3. Kemudian akar 3 kali akar 3 yaitu 3. Itu ya, kalian bisa sederhanakan. Jadi 4 akar 3. Jadi CC aksennya sama dengan 4 akar 3 dengan satuan sentimeter gitu ya. Oke, jadi yang ini jarak antara titik C dan bidang BDG itu sama dengan CC aksen sama dengan 4 akar 3 cm. Oke, sip ya. Nanti pembahasan yang kemarin itu yang tentang jarak antara titik dan bidang, yang 2 soal itu nanti dibahas di video berikutnya. Oke, sesi kelima ini dicukupkan sampai sini. Nanti kita ketemu lagi di sesi berikutnya dengan materi yang baru, masih dalam bab yang sama. Tugas nanti di-share di Google Classroom. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.